Oke, masih dengan Profesor Kardus. Kali ini, Profesor Kardus akan mengulas bagaimana perilaku benda panas dan suhu merevolusi pakem atau tatanan fisika klasik hingga melahirkan mekanika kuantum. Ya, jika kita bicara tentang mekanika kuantum, pasti yang ada di benak kita adalah bidang fisika modern yang berperilaku pada keadaan fundamental alam di skala subatom atau partikuler, di mana mayoritas kita menganggap bidang ini lahir ketika Max Planck mengutarakan gagasan tentang kuanta energi atau energi yang datang dalam paket-paket kecil gelombang partikel yang didasari oleh perilaku cahaya. Tapi, tahukah Anda, sebenarnya inspirasi teori kuanta berasal dari perilaku gas dan suhu. Seperti yang kita tahu, bidang mekanika kuantum merupakan bidang fisika modern yang secara nyata merevolusi sistem teknologi peradaban manusia. Diketahui, segala teknologi mesin, listrik, elektronika, dan segala teknologi canggih adalah pengaplikasian mekanika kuantum. Karena teknologi-teknologi tersebut bekerja dengan perilaku keadaan entitas-entitas partikuler, seperti halnya elektron, ion, foton, dan sebagainya, di mana semua ini berawal ketika lahirnya revolusi teknologi di awal abad ke-19, di mana mesin-mesin uap terlahir, listrik, dan juga lampu yang kemudian ditemukan, di mana untuk mengembangkan teknologi baru tersebut, para ilmuwan wajib benar-benar mengetahui perilaku yang sebenarnya dari keadaan gas, elektrik, suhu, dan tentunya cahaya. Dalam fisika klasik, pemahaman perilaku hal-hal tersebut sulit untuk diuraikan secara mendasar, di mana salah satu fenomena yang sulit untuk dijelaskan oleh fisika klasik adalah keadaan benda yang dipanaskan. Seperti yang kita tahu, setiap benda yang dipanaskan atau dihantam secara terus-menerus, pasti benda tersebut akan menghasilkan spektrum warna dari termal. Ketika benda-benda menjadi sangat panas, benda-benda tersebut akan bersinar, di mana warnanya akan berubah. Semakin panas, maka warnanya akan mulai berbeda, seperti halnya merah, jingga, kuning, bahkan dan jika semakin sangat panas, maka akan tampak berwarna putih. Pada masa itu, para ilmuwan tidak dapat memahami bagaimana perilaku tersebut dapat terjadi. Saat itu, berbagai macam cara coba mereka lakukan untuk mendefinisikan fenomena tersebut, baik melalui pengamatan matematika dan penjabaran fisika. Dan salah satu kunci untuk mengungkap masalah ini adalah memahami perilaku black body radiation atau radiasi benda hitam dan ultraviolet katastrofi atau bencana ultraviolet. Ya, radiasi benda hitam adalah radiasi elektromagnetik termal yang dipancarkan oleh lingkungan benda yang tidak memantulkan cahaya atau lingkungan dalam kesetimbangan termodinamika, seperti halnya benda hitam atau benda buram. Contoh, pada sebuah perangkat pengukur benda hitam yang di depannya terdapat lubang tempat radiasi masuk dan dipancarkan, sedang di dalamnya merupakan ruangan gelap. Diketahui, setiap cahaya dengan berbagai jenis frekuensi yang masuk akan memiliki bentuk kurva yang unik, di mana bentuk panjang gelombang puncaknya akan ditentukan oleh suhu objek. Ya, salah satu fisikawan yang paling berkontribusi dalam studi panas, listrik, dan cahaya adalah Gustav Kirchhoff, di mana pada 1860 ia menjabarkan definisi radiasi benda hitam melalui pengamatan eksperimental dengan menjabarkan perilaku kurva yang memuncak yang merupakan hasil dari kepadatan energi spektrum. Di sini dia menjelaskan sebuah benda dengan suhu atau T akan memancarkan radiasi elektromagnetik, dan jika suhu tersebut dinaikkan maka puncak kurva akan semakin meninggi. Dan pada 1879, Joseph Stefan, seorang ilmuwan Austria, dapat merumuskan nilai kurva secara matematis, di mana luas di bawah kurva akan sebanding dengan nilai 4 sigma dibagi C kecepatan cahaya yang akan sebanding
dengan T atau suhu pangkat 4. Sebelum pada 1884, salah seorang muridnya, yakni Ludwig Boltzmann, berhasil menyederhanakan persamaan Stefan dengan menggunakan penjabaran termodinamika yang saat ini kita kenal dengan hukum Stefan-Boltzmann, yang merupakan hubungan radiasi termal yang dipancarkan benda hitam dan suhu absolutnya. Ya, asal Anda tahu, hukum ini juga digunakan dalam penyusunan persamaan neutron diffusion equation untuk menentukan massa kritis senjata nuklir. Dalam konten sebelumnya, Profesor Cardus pernah mengulasnya. Kemudian, beberapa tahun setelah Stefan dan Boltzmann, fisikawan Jerman Wilhelm Wien juga mampu menyimpulkan hubungan erat antara puncak spektrum benda hitam dengan keadaan suhu benda. Ia berhasil menemukan bahwa rasionya konstan, di mana frekuensi pada puncak sebanding dengan suhu, yang saat ini dikenal dengan hukum Wien. Saat ini, kedua hukum ini dapat menentukan kemungkinan suhu benda apapun hanya dengan cara mengukur bentuk spektrumnya dan mencari kurva atau mengukur puncak frekuensinya. Ya, melalui kedua hukum ini pula, saat ini para ilmuwan dapat memperkirakan suhu bintang yang sangat jauh di luar angkasa dengan cara mengukur bentuk spektrum dan kurva dari radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh bintang tersebut. Namun diketahui, meski kedua hukum tersebut sangat baik untuk menjelaskan keadaan frekuensi tinggi, tapi kenyataannya, hukum tersebut diketahui gagal total untuk mendeskripsikan perilaku spektrum yang datang pada frekuensi rendah. Dan beberapa tahun kemudian, akhirnya Lord Rayleigh dan James Jeans akhirnya berhasil membuat prediksi yang disebut sebagai ultraviolet catastrophe atau bencana ultraviolet, di mana benda hitam ideal pada kesetimbangan termalnya pasti akan memancarkan energi dalam jumlah tak terbatas saat panjang gelombangnya meningkat di kisaran frekuensi ultraviolet. Ya, analisis di atas adalah jejak mekanika klasik yang faktanya tidak bisa menjelaskan mengapa kerapatan energi menjadi tak terhingga dengan meningkatnya panjang gelombang yang dikenal dengan bencana ultraviolet. Namun, pada tahun 1900, Max Planck akhirnya dengan jenius berhasil menginterpolasi atau membuat analisis numeris yang menyempurnakan hukum Wien yang bekerja dalam frekuensi tinggi dan hukum Rayleigh-Jeans yang bekerja pada frekuensi rendah, yang sekarang kita kenal sebagai konstanta Planck, yakni energi atau suhu yang setara dengan frekuensi dikali konstanta Planck dan panjang gelombang dari gelombang materi setara dengan konstanta Planck dibagi momentum partikel. Ya, model revolusioner ini mengungkap bahwa energi elektromagnetik hanya dapat dipancarkan atau diserap dalam jumlah diskrit atau kuanta. Kuanta adalah paket-paket kecil gelombang partikel yang terlokalisasi, yang artinya sebenarnya radiasi atau gelombang elektromagnetik yang merambat sebenarnya berbentuk paket-paket kecil yang merambat dalam ruang. Sebelum pada 1905, Albert Einstein lebih mempertegas melalui penjabaran efek fotolistrik yang notabene merupakan fenomena cahaya yang dapat melemparkan elektron dari material atau logam ketika material tersebut terpapar oleh energi radiasi. Efek fotolistrik makin menegaskan bahwa keadaan kuanta benar-benar nyata, yang saat ini diskrit kuanta tersebut kita kenal sebagai foton atau diskrit paket gelombang partikel cahaya. Ya, dari sinilah bidang mekanika kuantum dan fisika partikel dimulai dan terus berkembang seiring banyak terungkapnya berbagai keadaan kuantum lainnya, juga berbagai partikel-partikel fundamental seperti halnya penemuan elektron, proton, neutron, hingga yang terakhir pada 2012 adalah Higgs boson. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Cardus tentang fakta sejarah mekanika kuantum. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Cardus. Tak beri jasa, tapi jenius. Profesor Cardus bersama Max Planck dan Albert Einstein mengabarkan